Selamat pagi. Selamat pagi Bu Yaku. Selamat pagi Bu Eko. Selamat pagi Mas Rati. Ya, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Baik? Luar biasa. Sehat semuanya. Iya, puji Tuhan. Sudah siap untuk mengikuti ibadah pagi hari ini? Sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, mari kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita sapa Tuhan dengan selamat pagi Tuhan. Yuk Mas Nabi. Untuk pagi hari ini kita untuk mengawali sekolah minggu kita akan habis memuji Tuhan kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Tante Ros. Monggo Tante Ros. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sapa Tuhan Yesus lewat doa kita pada pagi hari ini. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa, kalau Engkau telah membangunkan kami dari malam yang gelap hingga pada pagi yang cerah ini dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur. Ketika kami membuka mata kami masih bisa melihat orang-orang yang kami kasihi, kami bisa menghidup udara segar dengan gratis. Itu semua karena cinta, kasih, dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan ada senantiasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang penuh kasih, kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, terima kasih Tante Ros untuk pembukaannya, doa pembukaan. Untuk selanjutnya kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi terlebih dahulu dengan Yesus pokok dan Kitalah caranya. Mari Mas Martin. Yesus pokok dan Kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan Kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan
Untuk itu, adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kepada Bunda Yu yang akan membawakan firman. Silakan. Selamat pagi anak-anak, salam, apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan mengucap puji syukur atas anugerah-Mu. Kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, membuka hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-harinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak pasti semua mempunyai cita-cita. Apa cita-citamu? Apapun cita-citamu, pastilah semua menginginkan menjadi berguna dan menjadi berkat untuk orang lain. Nah, untuk menjadi berguna, anak-anak tidak usah menunggu besok kalau sudah dewasa. Tetapi sejak saat ini, saat masih kecil, mari kita jadikan hidup kita menjadi berguna dan menjadi berkat untuk orang lain. Anak-anakku, marilah kita buka Alkitab kita siapkan Alkitab kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Sudah ketemu anak-anak? Mari kita baca bersama-sama. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apapun buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan
Tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Anak-anakku yang mengasihi Tuhan dan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus seringkali memakai perumpamaan dalam menyampaikan pengajarannya. Dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang biji sesawi. Tahukah anak-anak seperti apakah biji sesawi itu? Biji sesawi yang dimaksud bukan sayuran sawi yang kita kenal di sini. Sayuran sawi yang sering digunakan ibu atau mama untuk memasak, membuat untuk digunakan campuran mie ayam atau campuran bakso. Bukan seperti ini anak-anak yang dimaksud, melainkan tanaman sesawi itu adalah merupakan tumbuhan keras yang besar. Dan tanaman sesawi ini pada umumnya tumbuh di daerah sekitar Israel. Jadi bukan sayuran sawi yang kita kenal di sini. Jadi tumbuhannya itu keras yang besar. Anak-anakku, untuk lebih pahamnya, anak-anak akan menyaksikan tayangan video biji sesawi dari mulai biji sampai mengeluarkan cabang-cabang yang besar dan menjadi pohon yang tinggi dan besar. Selamat menyaksikan.
bijinya kecil, bahkan dikatakan sebagai benih yang paling kecil daripada segala jenis benih di muka bumi ini. Panjangnya hanya 1 mm. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang biji sawi? Yang Tuhan Yesus katakan tentang biji sawi terdapat dalam Markus 4 ayat 32. Mari kita baca bersama-sama kembali. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Nah, anak-anak, menurut kalian, apakah yang hebat dari biji sesawi itu? Nah, siapa yang tahu? Coba kamu sebutkan. Nah, anak-anak, ya, biji sesawi ya, dari yang paling kecil, yaitu panjangnya 1 mm, bisa menghasilkan tanaman yang tinggi dan besar, yaitu dengan ketinggian bisa mencapai 3000 mm atau 3 meter. Jadi perubahannya 3000 kali lipat. Besar, bahkan menjadi bermanfaat untuk makhluk lainnya, yaitu burung-burung dapat bersarang dalam naungannya. Bermanfaat bagi manusia karena biji sesawi kaya akan vitamin dan nutrisi. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, biji sesawi menjadi perumpamaan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus mengenai kerajaan Allah. Kecil pada mulanya, namun Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Bukan hanya pertumbuhan pada dirinya sendiri, namun pertumbuhannya dapat berguna bagi yang lain. Biji sesawi sangat kecil, namun jangan anggap remeh hal-hal kecil, karena segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil. Demikian juga kerajaan Allah dimulai dari hal kecil. Bukankah Tuhan Yesus mulanya hanya memanggil 12 muridnya? Tapi sekarang anak-anak bisa melihat kekristenan telah mengubah dunia. Pekerjaan Tuhan Yesus yang dimulai dari pelayanan kecil di kampung Galilea telah menyebar luas hingga ke seluruh dunia. Dari zaman Tuhan Yesus hingga masa kini, pengikut Kristus semakin bertambah. Sama halnya kekristenan telah berkembang dengan cukup pesat, sehingga menjadi salah satu agama besar di dunia saat ini. Anak-anakku yang mengasihi Tuhan dan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak juga bisa melakukan yang sama seperti biji sesawi. Tidak menunggu nanti setelah besar untuk menjadi yang berguna. Mulai dari sekarang kita harus menjadi berguna dan terus bertumbuh sehingga
hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saya beri contoh misalnya, dari yang kecil, anak-anak patuh terhadap perintah orang tua, berguna untuk orang tua menjadi bangga. Anak-anak rajin belajar, orang tua pun juga menjadi bangga. Anak-anak membuang sampah pada tempatnya, berguna untuk apa anak-anak? Ya, berguna untuk lingkungan. Lingkungan menjadi bersih. Contoh yang lain, anak-anak rajin beribadah sekolah minggu. Orang tua juga menjadi bangga. Dan contoh-contoh yang lain yang dapat anak-anak lakukan. Nah, anak-anakku, Bu Yayu berharap anak-anak jangan menganggap remeh yang kecil-kecil, karena di dalam Tuhan segala sesuatu bisa dijadikan berguna. Tetapi bersandar kepada Tuhan supaya menghasilkan pertumbuhan yang baik, sehingga bisa bertumbuh dan berkembang sebagaimana biji sesawi. Kiranya anugerahnya memampukan anak-anak terus bertumbuh. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Yayu yang sudah membawakan firman, dan sekarang kita akan persembahan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan burung pipit yang kecil. Mas Martin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, untuk penutup, untuk mengakhiri persembahan, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Iwan. Kepada Bapak Iwan, dipersilakan. Anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita di penghujung ibadah anak pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah anak pada pagi hari ini. Firman-Mu menguatkan kami. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai wujud syukur kami telah menaikkan persembahan kepadamu. Kiranya Engkau berkati dan sucikan persembahan ini, agar berguna untuk pelebaran kerajaan Allah, terlebih di Sokaraja dan sekitarnya,
melalui pelayanan Komisi Anak. Berkati pula kiranya saudara kami yang mengelola persembahan ini, agar semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada saat ini kami bersama akan menyempurnakan doa kami ini melalui doa Bapa kami, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Iman. Kita akan mengakhiri ibadah Sabat Minggu pagi hari ini dengan pujian tambah hari tambah cinta Yesus. Mas Martin. Kita telah mengikuti ibadah sekolah minggu dari pagi sampai siang ini. Tidak terasa ya? Kurang lebih berapa? 1 jam. Ya. Kita telah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sudah bersama. Tapi Bu Eko, ini ngomong-ngomong, ini sudah bulan Juni. Iya. Sudah mau bulan Juli. Iya. Ini sudah ada tanda-tanda, sudah mau ada tatap muka ini ya. Oh iya. Besok sebentar lagi akan tatap muka baik sekolah maupun sekolah minggu ya. Iya, untuk itu, tapi kita harus jaga protokol kesehatan. Selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Iya, tetap jaga kesehatan ya Nana. Tuhan Yesus memberkati.